Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Muhtaldin, NIM 19112807. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan sistem informasi laundry pakaian. Lanjut, latar belakang. Mencuci adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap orang dengan tujuan untuk membersihkan sesuatu, baik itu pakaian atau hal lain. Di zaman serba modern dan menggunakan teknologi, sekarang kegiatan mencuci ini tidak lagi dilakukan secara tradisional, tetapi dibantu dengan menggunakan alat, yaitu mesin cuci. Di zaman sekarang ini banyak jasa-jasa yang ditawarkan untuk mencuci dan membantu orang-orang dalam membersihkan pakaian. Salah satunya adalah usaha laundry yang banyak kita jumpai di sekitar kita. Tetapi dalam pelaksanaan teknis yang dilakukan, masih terkadang manual dan membuat pelanggan-pelanggan merasa tidak nyaman, dan hal ini memperparah dan membuat hal minus kekurangan dari segi pelayanan di usaha laundry pakaian. Lanjut, analisis kelemahan menggunakan pieces object masing-masing sistem informasi laundry pakaian. Yang pertama di sini saya membedakan menjadi 4 faktor. Yang pertama ada faktor pelayanan, kedua sumber daya pekerja, ketiga ekonomi, dan yang keempat adalah service. Di pelayanan yang menjadi objek permasalahan adalah registrasi yang masih dilakukan secara manual, sehingga pelanggan terkesan untuk mengantri dengan lama. Di sumber daya pekerja, pegawai terkadang terlambat datang bekerja sehingga seringkali telat dalam membuka toko. Yang di ekonomi, yang menjadi objek permasalahan adalah mekanisme pembayaran masih dilakukan secara cash. Terkadang pelanggan memberikan uang dengan nominal yang sangat besar, tetapi dari karyawan kasir tidak memiliki kembalian untuk jumlah nominal yang diberikan oleh pelanggan. Yang di servis, dalam menyampaikan feedback, kritik, dan saran pengunjung harus ke tempat laundry. Jadi, ketika ada permasalahan yang terjadi ataupun hal-hal yang tidak diinginkan terjadi ke pelanggan, terkadang pelanggan harus menyampaikan saran dan kritik itu ke tempatnya langsung. Jadi, tidak bisa disampaikan secara online. Jadi, harus dilakukan secara face to face. Gitu. Harus bertemu langsung. Lanjut, deskripsi laundry pakaian. Untuk deskripsi laundry pakaian di sini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama ada sistem harus dapat melakukan pendataan data pelanggan. Yang kedua, sistem harus dapat melakukan pengelompokan data barang. Yang ketiga, sistem harus dapat mengetahui jadwal hadir karyawan. Yang keempat, sistem harus dapat mengatur waktu penyelesaian barang. Yang kelima, sistem harus menambahkan pembayaran online barang. Dan yang terakhir, sistem harus dapat melakukan administrasi data barang. Bagaimana pemodelan proses laundry pakaian? Di sini, sistem laundry pakaian, pemodelan data yang ada untuk sistem laundry pakaian. Jadi, pertama-tama pelanggan melakukan registrasi, dan outputnya adalah mendapatkan data diri pelanggan. Sistem informasi laundry pakaian melakukan transaksi ke karyawan, karyawan mendapatkan output data barang dari pelanggan. Sistem informasi laundry pakaian melakukan transaksi ke kasir, kasir output dari kasir mengeluarkan data dan total barang yang diberikan oleh pelanggan. Di sini ada pemilik sistem informasi laundry pakaian akan bertanggung jawab pemilik, dan pemilik akan meminta pertanggungjawaban langsung ke sistem informasi laundry pakaian. Lanjut. Bagaimana UI flowchart dari sistem laundry pakaian? Nah, di sini terdapat
rangkaian-rangkaian yang disusun dan disambungkan dengan entitas dan atribut-atribut masing-masing. Di sini ada pelanggan, pakaian atau barang, karyawan, pemilik, dan juga kasir dan pembayaran. Jadi, pelanggan mendaftarkan pakaian dan barangnya, pakaian atau barang dibersihkan oleh karyawan, pelanggan melakukan pembayaran, pembayaran dikonfirmasi di kasir. Di sini karyawan berkoordinasi dengan pemilik, pemilik mengkepalai kasir. Jadi, untuk jalur koordinasinya seperti itu, dan untuk atribut-atribut dari pelanggan ada nama, jenis kelamin, nomor HP, dan ID pelanggan. Di entitas barang ada jumlah, nama barang, dan harga. Di karyawan ada nama, ID karyawan, alamat, dan nomor HP. Di pemilik ada nama, ID pemilik, alamat, dan nomor HP juga. Di kasir ada atribut jumlah dan ID kasir, dan di pembayaran ada atribut jumlah dan ID pembayaran. Lanjut. Untuk UI flowchart ini, di sini nanti pelanggan bisa masuk dengan menggunakan email jika sudah terdaftar, dan apabila belum terdaftar bisa langsung ke sign up atau create new akun. Selanjutnya, setelah masuk, nanti pelanggan akan disuguhkan nama, nomor telepon atau email, dan password, dan langsung didaftar. Ya, untuk homepage, pelanggan akan masuk ke homepage. Di sini ada fitur pakaian, pembayaran, dan selimut dan spray. Ada fitur beranda, riwayat, dan obrolan, dan juga ada foto profil. Jika pelanggan mengklik pakaian, maka akan masuk ke fitur masukkan kilogram pakaian, pembayaran, data diri, dan masukkan alamat. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.